Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan mengenai rancangan penelitian yang akan saya lakukan tentang pembuatan biofoam dari pati dan juga serat. Sebelumnya, perkenalkan saya Gresita Vitalokasari dengan NIM 204 171 0012 dari Departemen Teknologi Agroindustri Universitas Internasional Semen Indonesia. Judul penelitian saya yaitu pengaruh proporsi limbah pertanian pada biodegradable foam sebagai kemasan makanan yang ramah lingkungan. Pada bab 1 pendahuluan akan saya paparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga batasan masalah dalam penelitian yang akan saya lakukan. Hal yang latar belakangi saya untuk melakukan penelitian ini yaitu plastik berasal dari minyak bumi yang persediaannya semakin menipis, di mana produksi plastik dunia diperkirakan mencapai 100 juta ton setiap tahunnya. Salah satu jenis kemasan plastik yang sering dimanfaatkan sebagai pengemas makanan adalah styrofoam. Styrofoam sebenarnya tidak cocok digunakan sebagai kemasan makanan karena mengandung bahan kimia stirena yang dapat bermigrasi ke dalam makanan yang sedang dikemas. Stirena adalah salah satu bahan kimia yang dapat menyerang syaraf dan mengakibatkan kerusakan syaraf otak pada manusia. Selain berdampak negatif terhadap kesehatan, styrofoam juga berpengaruh buruk terhadap lingkungan karena sifatnya yang tidak bisa diuraikan secara alami. Pengolahan limbah styrofoam dengan cara pembakaran juga akan menghasilkan senyawa berbahaya, yaitu dioksin yang juga bersifat karsinogen. Untuk mengatasi hal tersebut, terdapat kemasan yang aman dan ramah lingkungan yang dapat dijadikan alternatif kemasan pada bahan makanan, yaitu kemasan biofoam. Biofoam merupakan kemasan yang berbahan dasar pati dan serat. Sumber pati dan serat dapat ditemukan pada tumbuh-tumbuhan, salah satunya adalah pati kulit singkong dan juga serat jerami padi. Penggunaan pati kulit singkong dan serat jerami padi pada pembuatan biofoam karena kulit singkong dan serat jerami padi merupakan limbah yang kurang dimanfaatkan, padahal memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai produk biofoam. Namun, biofoam yang terbuat dari pati umumnya memiliki sifat yang mudah rapuh dan hidrofilik sehingga rentan terhadap air. Maka dari itu, perlu ditambahkan PVA dan plasticizer untuk memperbaiki sifat tersebut. Sementara itu, untuk dapat menggantikan penggunaan styrofoam sebagai kemasan pangan siap saji, maka karakterisasi biofoam yang dihasilkan sebisa mungkin mendekati karakteristik styrofoam. Beberapa di antaranya yaitu sifat mudah dibentuk, memiliki bobot ringan, tahan air, mampu mempertahankan panas atau dingin, dan juga harga produksi yang murah. Pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh proporsi limbah pertanian yang digunakan sebagai bahan baku terhadap kualitas produk biofoam dengan menggunakan metode thermoforming. Terdapat 3 rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu yang pertama, bagaimana karakteristik fisik produk biofoam berbahan limbah pertanian. Yang kedua, bagaimana pengaruh variasi dan proporsi bahan baku terhadap kualitas biofoam berbahan limbah pertanian. Yang ketiga, bagaimana kualitas biofoam berbahan limbah pertanian dibandingkan dengan standar kualitas SNI. Kemudian ada tujuan dari penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui karakteristik fisik pada produk biofoam berbahan limbah pertanian. Kedua, untuk mengetahui pengaruh variasi dan proporsi bahan baku terhadap kualitas biofoam berbahan limbah pertanian. Yang ketiga, untuk mengetahui kualitas biofoam berbahan limbah pertanian dibandingkan dengan standar kualitas SNI. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pelaku industri
untuk menghasilkan kemasan yang ramah lingkungan dan aman bagi kesehatan. Selain itu, penggunaan limbah pertanian seperti kulit singkong dan jerami padi dapat meningkatkan nilai tambah bahan baku. Penggunaan bahan baku alami juga mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi yang tidak dapat diperbarui. Batasan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bahan baku pati kulit singkong diekstrak patinya dan digiling dengan ukuran 80 mes. Serat yang digunakan adalah serat jerami padi yang digiling dengan ukuran 100 mes. Polimer sintetik yang digunakan adalah polyvinyl alkohol dan plasticizer yang digunakan adalah gliserol. Yang kedua, variasi proporsi limbah pertanian yang digunakan sebagai bahan baku dengan perbandingan kulit singkong dan jerami padi yaitu 4:0, 3:1, 2:2, dan 1:3. Yang ketiga, proses pembuatan biofoam dilakukan dengan teknik thermopressing. Selanjutnya, di bab 2 tinjauan pustaka, saya akan memaparkan yang pertama biodegradable foam, kedua pemanfaatan pati kulit singkong dan serat jerami padi sebagai bahan baku pembuatan biodegradable foam dengan penambahan PVA dan plasticizer. Yang ketiga, parameter uji. Salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk pengganti polimer berbasis minyak bumi dan sintetis adalah biodegradable foam yang merupakan polimer alami seperti serat dan pati. Biodegradable foam adalah kemasan berbahan baku pati yang bersifat biodegradable yang aman bagi kesehatan karena tidak mengandung bahan beracun. Terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan dalam proses pembuatan biofoam, di antaranya yaitu metode ekstruksi, microwave assisted molding, termoplastisasi, dan metode thermopressing. Metode thermopressing banyak digunakan pada proses pembuatan biofoam karena kemudahan prosesnya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan bentuk dan ukuran biofoam yang dihasilkan, di mana adonan dicetak dan dipanaskan pada suhu dan tekanan tertentu selama beberapa waktu. Pati merupakan bahan yang mudah terdegradasi menjadi senyawa-senyawa ramah lingkungan. Pati dalam pencampuran dengan polimer sintetis dapat meningkatkan kemampuan biodegradasi dikarenakan terjadi peningkatan luasan permukaan polimer sebagai akibat hidrolisis pati oleh mikroorganisme. Mikroorganisme yang mengkonsumsi pati akan membentuk pori-pori dalam matriks polimer dan memberikan gugus-gugus yang rentan untuk terdegradasi. Limbah pertanian seperti biji nangka, biji durian, kulit pisang, dan juga kulit singkong merupakan salah satu penghasil pati. Biodegradable foam yang berbahan baku pati cenderung memiliki sifat yang rapuh dan menyerap air. Hal ini disebabkan karena sifat alami pati yang bersifat hidrofilik sehingga mudah menyerap air dari lingkungan sekitarnya. Perbaikan karakteristik biofoam berbahan baku pati dapat dilakukan dengan penambahan serat. Selain penambahan serat, penambahan polimer sintetik seperti PVA juga dilakukan untuk meningkatkan hidrofobisitas biofoam. Plasticizer seperti gliserol juga ditambahkan untuk meningkatkan fleksibilitas biofoam. Kulit singkong dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan pati kulit singkong. Bagian kulit singkong yang digunakan adalah bagian dalam. Persentase kulit singkong kurang lebih 20% dari umbinya, sehingga per kilogram umbi singkong menghasilkan 0,2 kg kulit singkong. Di dalam pembuatan biodegradable foam, kulit singkong dapat digunakan sebagai bahan baku dengan memanfaatkan kandungan patinya. Kandungan pati di dalam kulit singkong berkisar 44-59%. Jerami padi memiliki kandungan selulosa yang cukup tinggi mencapai 39,1% berat kering, 27,5% hemiselulosa, dan kandungan lignin 12,5%. Kandungan selulosa yang cukup tinggi dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku biodegradable foam. Penambahan serat pembuatan biofoam hingga 50% dapat menurunkan daya serap air dan meningkatkan kuat tarik.
Hal ini dikarenakan akan terbentuknya rongga dan akan mengecil karena prosesnya terhambat. Akibatnya, air yang terserap mengisi rongga tersebut juga akan sedikit. Keunggulan polimer jenis ini adalah tersedia sepanjang tahun dan mudah hancur secara alami atau biodegradable. PVA merupakan polimer yang banyak digunakan karena memiliki sifat lentur dan dapat membentuk ikatan hidrogen dengan monokitosan. Selain itu, PVA juga mudah diuraikan secara alami pada kondisi yang sesuai. Polivinil alkohol merupakan zat yang tidak berasa, tidak berbau, dapat terurai oleh alam dan biokompatibel. Gliserol merupakan cairan yang tidak berwarna, tidak berbau, dan merupakan cairan kental yang memiliki rasa manis. Gliserol merupakan plasticizer yang bersifat hidrofilik sehingga cocok untuk bahan pembentukan foam yang bersifat hidrofobik seperti pati. Gliserol dapat meningkatkan penyerapan molekul polar seperti air. Peran gliserol sebagai plasticizer dan konsentrasinya meningkatkan fleksibilitas foam. Kemudian ada 5 parameter uji yang akan dilakukan pada produk biofoam. Yang pertama ada uji daya serap air. Uji daya serap air adalah banyaknya air yang diserap oleh biofoam setelah dicelupkan dalam air. Daya serap air merupakan parameter yang penting bagi biofoam sebagai bahan kemasan pangan karena sangat berpengaruh pada produk yang akan dikemas. Yang kedua, uji densitas. Densitas merupakan salah satu sifat fisik yang penting dari biofoam. Biofoam dengan densitas yang rendah dapat diperoleh dari struktur dengan ukuran rongga yang besar dan banyak. Nilai densitas yang kecil menunjukkan foam memiliki berat yang kecil pula. Yang ketiga, uji kekerasan. Uji kekerasan dilakukan untuk mengetahui kekuatan biofoam sehingga dapat melindungi produk yang dikemas. Sebagai kemasan alternatif yang diharapkan dapat menggantikan fungsi styrofoam, maka biofoam harus memiliki elastisitas yang cukup baik agar kuat menahan benturan dari luar tanpa merusak produk yang dikemas. Yang keempat ada uji kelarutan dalam air, dan yang kelima ada uji biodegradasi. Selanjutnya di bab 3 metodologi penelitian ada alat dan bahan, metode penelitian, diagram alir proses pembuatan biofoam dan juga parameter uji. Bahan baku utama yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu pati kulit singkong dan jerami padi, dan menggunakan bahan tambahan berupa polimer sintetik, PVA, magnesium stearat, dan gliserol. Adapun peralatan yang digunakan antara lain berupa mixer, alat cetak thermopressing berbahan keramik dengan ukuran 15x18x3 cm, serta peralatan lain yang digunakan dalam analisis produk jadi seperti oven listrik, desikator, alat gelas untuk analisa, timbangan, hot plate, dan juga viskometer. Pada penelitian pembuatan biofoam ini menggunakan formula kulit singkong dan jerami padi sebesar 4:0, 3:1, 2:2, dan 1:3. Penambahan air dilakukan dengan perbandingan 1:1 terhadap bahan kering. Pada pembuatan biofoam, selain penambahan PVA dan gliserol, juga dilakukan penambahan bahan lain seperti air dan M-gliserat dalam jumlah yang sama. Selanjutnya, diagram alir proses pembuatan biofoam. Yang pertama, diagram alir proses pembuatan pati kulit singkong. Bagian kulit singkong yang dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan pati kulit singkong adalah bagian dalam. Untuk mendapatkan pati kulit singkong dapat dilakukan dalam beberapa tahap. Kulit singkong yang sudah dibersihkan kulit luarnya, kemudian diiris tipis-tipis dengan ketebalan 2 mm dan dikeringkan di bawah sinar matahari selama 2-3 hari hingga beratnya berkurang sekitar 70% dari berat basah. Selanjutnya, kulit singkong yang sudah dikeringkan digiling dengan mesin penggiling untuk dijadikan tepung. Tepung kemudian direndam dengan air hingga terdapat endapan. Hasil endapan kemudian dilakukan pengeringan dan diayak dengan
ukuran 80 mesh. Selanjutnya yaitu diagram alir proses pembuatan serat jerami padi. Pembuatan biofoam hanya dengan menggunakan padi akan menghasilkan produk yang mudah menyerap air, rapuh dan kaku, sehingga pada tahap ini perlu dilakukan penambahan serat yang bersumber dari jerami padi untuk memperbaiki karakteristik biofoam yang akan dihasilkan. Jerami padi yang akan digunakan pertama dipotong kecil-kecil, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari selama 2-3 hari. Setelah jerami padi kering, kemudian digiling dengan mesin penggiling hingga halus lalu diayak dengan ukuran 100 inch. Selanjutnya yaitu diagram alir proses pembuatan biofoam. Pembuatan biofoam dilakukan dengan pencampuran bahan-bahan seperti pati kulit singkong, tepung jerami padi, PVA, magnesium stearat, gliserol, dan air. Pada pencampuran bahan, rasio pati kulit singkong dan tepung jerami padi menggunakan perbandingan 4:0, 3:1, 2:2, dan 1:3. Pencampuran bahan menggunakan mixer dilakukan selama 5 menit. Kemudian pembuatan adonan dengan penambahan air 1:1 menggunakan mixer selama 5 menit. Setelah bahan tercampur, kemudian ditimbang dan dicetak dengan metode termofasing dan dilakukan pendinginan selama 30 menit. Beberapa parameter uji yang akan dilakukan yaitu uji daya serap air. Pengujian daya serap air pada biofoam dapat dilakukan dengan mengambil sampel dan menimbang sampel yang akan diuji. Kemudian sampel tersebut direndam dalam air selama 10 menit. Setelah itu sampel ditiriskan lalu sampel ditimbang kembali. Yang kedua ada uji densitas. Pengujian densitas dilakukan dengan cara menghitung massa dan volume sampel. Pengukuran massa dilakukan dengan menimbang sampel biofoam yang telah dipotong dengan ukuran 3x3 cm pada timbangan analitik. Sedangkan volume dihitung dengan cara mengalihkan panjang, lebar, dan tebal potongan sampel biofoam dengan jingkas koron. Ketiga ada uji kekerasan. Uji kekerasan dilakukan untuk mengetahui kekuatan biofoam sehingga dapat melindungi produk yang dikemas. Pengukuran kuat tekan atau kekerasan dilakukan dengan menggunakan texture analyzer. Uji kelarutan dalam air. Uji kelarutan dapat dilakukan dengan cara menimbang terlebih dahulu berat biofoam kering, kemudian merendamnya dalam aquade selama 24 jam sambil diaduk secara periodik. Setelah 24 jam, biofoam diambil dan dikeringkan pada suhu kamar, kemudian ditimbang kembali untuk melihat perbedaannya. Ujian terakhir yaitu uji biodegradasi. Uji tingkat biodegradasi bertujuan untuk mengetahui besarnya sampel yang diuraikan oleh mikroorganisme dalam tanah. Menurut standar internasional, lamanya styrofoam terdegradasi membutuhkan waktu 60 hari untuk dapat terurai. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.